Viral di media sosial, pemirsa, Ustaz Dasat Latif curhat rekeningnya diblokir. Padahal uang tersebut untuk membeli bahan bangunan untuk masjid. Ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Saya bingung kenapa diblokir. Alasannya katanya supaya menghindari hal-hal negatif. Setahu saya selalu diiklankan oleh negara, ayo menabung, ayo menabung. Menabunglah saya, tapi kenapa diblokir? Namanya menabung disimpan dulu. Kalau tidak disimpan, diambil terus bolak-balik, lebih baik simpan di dompet. Namanya kita diajak menabung, ya kita simpanlah. Kenapa setelah saya simpan malah diblokir? Dan duit saya ini tidak banyak. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat, dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun kebijakan itu selalu berarah pada kemaslahatan umat. Saya tahu niat ini bagus, niat pemblokiran rekening ini baik, tapi caranya yang tidak elegan. Apa gunanya kalian yang sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, yang bekerja mengelola keuangan masyarakat, lalu uang masyarakat ini, kebijakan ini justru melahirkan keresahan dan menyusahkan masyarakat. Saya tidak ahli di bidang perbankan, saya tidak ahli di bidang ekonomi, tetapi falsafah dari semua ada negara supaya bisa melayani masyarakat. Saya menabung untuk aman dan membantu negara, tapi ternyata saya diblokir. Mudah-mudahan hanya ini terjadi pada diri saya, tidak pada masyarakat yang jauh lebih kecil dari saya. Pemirsa, meski dapat penolakan dari sejumlah pedagang pasar hewan Barito, Pemprov Jakarta mulai proses peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka. Pemprov Jakarta berencana menyatukan 3 taman ikonik di kawasan Kebayoran Baru. Pedagang pasar hewan Barito menggelar unjuk rasa di ujung jalan Taman Bendera Pusaka. Mereka memprotes relokasi pasar hewan Barito di Jakarta Selatan dengan alasan lokasi baru berupa lahan kosong. Aksi ini sempat membuat peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka yang dihadiri Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Gubernur Jakarta Pramono Anung ditunda. Acara akhirnya dilaksanakan Jumat siang secara tertutup. Proses ini berlangsung cepat dan para pejabat meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Beralih ke informasi lain, di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air mengambil sikap. Thomas Ramdhan mengizinkan lagu ciptaannya dibawakan gratis, sementara Charlie Van Houten akan beri hadiah jika lagunya dibawakan. Polemik royalti musik di ruang publik komersial terus bergulir. Para pelaku usaha diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait jika memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Tak sedikit pelaku usaha yang merasa terbebani dengan kebijakan pemerintah itu. Terkait hal tersebut, sejumlah musisi tanah air mengambil langkah guna memberi angin segar kepada para pelaku usaha. Alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji akan beri hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar dan membawakan lagu-lagunya. Sementara itu, Thomas Ramdhan, basis band Gigi, melalui media sosial Instagramnya juga memberi izin lagu ciptaannya dibawakan secara gratis oleh penyanyi dan band yang tampil dengan honor di bawah 5 juta rupiah per acara. Namun dia juga menegaskan hal itu hanya berlaku bagi penyanyi perintis. Sementara jika untuk keperluan komersial seperti iklan atau produk berbayar, maka harus melewati izin label.
Kini para pelaku usaha tengah enggan memutar musik atau lagu para musisi Indonesia karena takut membayar royalti. Sejumlah pelaku usaha pun memilih memutar lagu atau musik bebas royalti. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut simulasi perhitungan biaya royalti untuk kafe dan restoran dengan kapasitas berbeda. Untuk restoran kecil dengan kapasitas 24 kursi, royalti hak pencipta Rp60.000 dikali 24 kursi jadi Rp1.440.000 per tahun. Sementara royalti hak terkait Rp60.000 dikali 24 kursi jadi Rp1.440.000 juga per tahun. Total royalti dalam setahun ialah Rp2.880.000. Kemudian untuk restoran sedang dengan kapasitas 50 kursi, royalti hak pencipta Rp60.000 dikali 50 kursi jadi Rp3 juta per tahun. Sementara royalti hak terkait Rp60.000 dikali 50 kursi menjadi Rp3 juta juga per tahun. Total royalti dalam setahun ialah Rp6 juta. Lalu pemirsa, kemudian untuk restoran besar dengan kapasitas 100 kursi, royalti hak pencipta Rp60.000 dikali 100 kursi jadi Rp6 juta per tahun. Sementara royalti hak terkait Rp60.000 dikali 100 kursi jadi Rp6 juta juga per tahun. Total royalti dalam setahun ialah Rp12 juta. Langsung melakukan penggerebekan ke rumah para pelaku dan menemukan sejumlah senjata tajam serta kembang api. Selain pelaku tawuran, keempat remaja ini ternyata juga merupakan pelaku pembobol toko pakaian di kawasan Belawan. Target kita dalam rangka mengurangi ataupun mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, informasi terkait 4 orang remaja nyaris tewas diamuk warga di Medan, Sumatera Utara tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Sementara itu, dibalik tertundanya eksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Maututina atas kasus fitnah terhadap Yusuf Kala, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2019-2024 Mahfud MD menduga ada orang besar yang melindungi relawan Jokowi itu. Saya Cikal Multazam dan inilah iNews Prime selengkapnya.